Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jamaah sidang Jumat rahmatullah, segala bersyukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berbagai karunia telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang kemudian dibalut nikmat iman dan Islam, sehingga amal perbuatan kita insya Allah akan dibalas dengan sempurna di akhirat nanti, dan semoga kelak kita bisa menjaga nikmat iman Islam ini hingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan manusia, sebagai penutup para nabi, dan sebagai pembawa kabar gembira keselamatan bagi umat manusia. Dan semoga kalau kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan juga ajaran-ajarannya, dan semoga kalau kita bisa berjumpa dan bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Pada setiap hari Jumat, hari mulia bagi orang muslimin, khatib senantiasa mengingatkan kepada diri pribadi dan juga secara umum kepada para jamaah, usikum wa nafsi bittaqwallah, untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan, karena sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah iman dan takwa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam menapaki hidup di dunia ini, kita pasti akan mendapatkan cobaan dan rintangan serta ujian dan halangan yang terkadang memunculkan kesedihan, kebahagiaan, dan juga harapan. Dalam surat Al-Mulk dikatakan bahwa adanya hidup dan mati adalah untuk menunjukkan bahwa siapa yang paling baik amal dalam kehidupannya. Dalam surat Al-Imran juga dikatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam menghadapi kenyataan hidup dan juga hakikat kehidupan, perlulah kita memiliki modal untuk menjalaninya. Dan Allah menjelaskan dalam petunjuknya, yaitu untuk menapaki dalam kehidupan, yaitu berupa sabar dan salat. Sabar dan salat adalah dua hal penting, kunci menggapai bahagia dunia dan akhirat bagi hambanya yang sedang dalam perjalanan menapaki berat dan kerasnya kehidupan ini. Bahkan Allah menyebutkan sabar dan sholat dua kali dalam surat Al-Baqarah, yang membuktikan bagaimana dua hal ini menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu wasta'inu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dua ayat di atas menjadi bukti yang nyata bahwa sabar dan sholat adalah petunjuk utama seorang mukmin dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Ibarat dua sisi koin untuk mendapatkan kesuksesan dan juga kebahagiaan. Sabar dalam artinya adalah menahan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati dan juga ketabahan. Yang kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus dilewati
untuk bisa berada di jalan Allah. Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang untuk tetap sabar. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat, ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula apabila kesabaran hilang, maka iman pun akan ikut hilang. Bagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Menurut ulama Quraisy berdasarkan ayat di atas, hukum bersabar adalah wajib. Setiap hamba yang tertimpa musibah, maka wajib bersabar dari awal ujian datang hingga mendapatkan jalan keluarnya. Sabar merupakan tonggak utama dalam iman. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin pula iman kita. Ini bisa kita lihat dalam sebuah video viral yang akhir-akhir ini kita lihat, yaitu salah satu ustadz yang kemudian mengatakan kepada seorang penjual es teh, yang kemudian penjual es teh tersebut tidak melakukan respon apapun, hanya tersenyum, ya tersenyum beku. Dan kemudian yang terjadi adalah banyak hal yang Allah berikan kepada penjual es teh tersebut dengan jalan yang tidak disangka-sangka, yaitu memberikan rezeki, memberikan tiket umroh, bahkan memberikan beasiswa kepada anak-anaknya. Kemudian sholat menjadi cara terbaik untuk mendatangkan jalan keluar. Bersujudlah dan rendahkanlah diri kita kepada Allah. Akuilah bahwa kita hamba yang tidak berdaya terhadap apapun, dan mintalah petunjuk dan keterangan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian terimalah bahwa musibah maupun masalah datang sebagai pengingat akan pelayanan kita kepada Allah. Seringkali sebagai hamba kita merasa tinggi hati karena merasa mampu mencari solusi sendiri dan lupa untuk melibatkan Allah. Setelah ketenangan diraih, maka pikiran akan menjadi jernih dan bersabarlah untuk sampai kepada jalan keluar dari setiap masalah. Adapun sholat maka akan jadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sehingga disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami suatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sabar sebagai bukti metafisik kita kepada Allah. Itu bagaimana respon rohani kita, kejiwaan kita terhadap segala musibah dan ujian yang kita hadapi. Yakini bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, dan kita sebagai hambanya perlu bersabar menunggu ketetapan Allah yang selanjutnya. Kemudian sholat adalah bukti empiris kita kepada Allah bahwa apapun yang terjadi di dunia, baik itu kebahagiaan maupun kesukaran, kita tidak pernah melupakan kewajiban yaitu dengan Allah. Sholat sabar sebagai bukti rohani kita untuk selalu yakin bahwa musibah yang datang adalah bentuk ketetapannya, dan juga sholat adalah bentuk nyata kita sebagai umat muslim untuk tunduk dan bersujud kepadanya dan meminta kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang tidak memiliki daya dan upaya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, selain posisi sabar dan sholat sebagai dua hal yang penting, sabar dan sholat juga memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar. Seseorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagai mana Rasulullah yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45, bahwa sabar mencakup tiga hal, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sabar bukanlah aktivitas pasif, bukan kemudian kita meratap dan juga sedih berlebihan, tapi sabar adalah kita tetap tegar dalam menghadapi segala jenis cobaan, yaitu dengan tetap untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.
Yang kedua adalah sholat sebagai sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sholat dapat menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sebagaimana hadis Rasulullah bahwa Rasulullah apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Dalam syarah riwayat Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, sholat merupakan benteng dalam menghalau perbuatan buruk, keji dan mungkar. Sholat merupakan hubungan transenden atau keilahian antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikeluhkan hamba insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan istilah pertolongan Allah datang. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 juga, bahwa sholat yang utama ialah sholat yang dikerjakan dengan menghadirkan hati, yaitu penghambaan kepada Allah SWT, bukan hanya sekedar gerakan sholat pada umumnya. Dan semoga dengan kita mengetahui bahwa kunci dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini dengan sobat dan sholat ini, kita bisa menjadikan kekuatan motivasi kita untuk menapaki kehidupan, untuk menghadapi masalah sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, sehingga orientasi bahagia kita untuk di dunia dan akhirat bisa kita raih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadri mana ma'imani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, malah di sidang khutbah kedua ini kita kembali mengingat bahwa kunci dalam menghadapi permasalahan kehidupan yaitu adalah dengan sabar dan salat. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar tetap sabar dalam berbagai keadaan. Yang pertama adalah niat karena Allah. Segala sesuatu yang diniatkan karena Allah maka akan mendapatkan ridhonya. Jadi dalam setiap menghadapi kesulitan, ujian, tantangan, maka cobalah kita mengingat kembali akan Tuhan yang senantiasa kita sembah, senantiasa kita minta pertolongan. Dan dengan adanya niat tersebut, insya Allah akan membukakan hati kita, kelapangan hati kita dalam menjalani setiap permasalahan dan juga ujian. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bisa dengan baca Al-Quran maupun dengan sering berzikir. Memahami Al-Quran membuat kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita adalah atas kehendak Allah, sehingga kita bisa lebih menerima dan bersabar atas segala yang kita peroleh dan juga harus kita jalani. Dengan niat dan juga sabar, kemudian kita perlu mendekatkan diri dengan aktivitas yang nyata, yaitu dengan bentuk sholat, bisa dengan sholat sunnah maupun dengan kembali menertibkan sholat 5 waktu kita. Kemudian yang terakhir adalah mengambil hikmah. Banyak hikmah yang tersembunyi dalam setiap kejadian yang kita alami. Maka disarankan adalah untuk tidak mengeluh, tetapi berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah bahwa kita bisa melewati segalanya dengan izin Allah, dan berharap iman kita bertambah dan akan diganti dengan yang lebih baik. Karena sesungguhnya ujian adalah bukti nyata bagaimana kualitas iman seseorang hamba kemudian diuji. Marilah pada akhir khutbah kedua ini kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan, kelancaran, petunjuk dan juga kekuatan untuk menghadapi dan juga menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ujian dan juga cobaan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa qira'atal qur'ana tamsirna ya Allah ya Tuhan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma anal haqqa wa warzuqna tiba'ah wa anal batila batila wa warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.